Puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Michael. Bagi sebagian yang belum kenal, saya Michael Stefanus. Saya aktif di kegiatan kepemudaan di tempat ini. Di youth, dipercaya oleh gereja dari Pastor Albert, Pastor Lintan untuk memimpin anak-anak muda di tempat ini. Bagi teman-teman anak-anak muda, saya encourage untuk datang setiap minggu kedua dan minggu keempat JCC Youth jam 6 sore. Jadi Sabtu ini tuh aku ingin ingatkan kembali, kita akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dan Echa Sinaga, dan kita akan belajar dan diperlengkapi dengan tentang jodoh. Jadi teman-teman bisa ajak teman-temannya sebanyak mungkin, dan kita undang SMA sekitar Jakarta Timur untuk hadir di tempat ini. Jadi harapannya kita berjuang bagi generasi dan generasi bagi nama Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan buat kehidupan generasi anak-anak muda di tempat ini. Amin. Dan bulan September ini gereja mengajar, memberi perlengkapan kepada kita untuk belajar tentang arti tentang doa. Dan beberapa minggu yang lalu saya catat dengan baik, Pastor Albert telah mengajarkan dengan sangat baik arti dan penjelasan tentang doa. Saya catat ada 3 poin Pastor Albert sampaikan, bahwa doa itu seperti seseorang yang meminta kepada hakim yang tidak mengenal Tuhan, dan hakim itu mengabulkan permintaannya. Yang kedua, doa itu seperti seorang sahabat yang meminta, seseorang yang meminta kepada seorang sahabat, dan permintaannya itu dikabulkan oleh sahabatnya. Dan Pastor Albert yang ketiga menjelaskan bahwa doa itu seperti seorang anak meminta kepada bapaknya. Jadi gereja bulan September ini belajar tentang doa. Dan ada sedikit cerita, ini curhatan hati. Karena Pastor Albert biasanya kasih schedule itu dekat-dekat gitu. 1 minggu sebelumnya baru kasih jadwal. Jadi kami yang biasanya aku, terus ada Pastor Daniel, Pastor Karayan, itu biasanya gerabak gerubuk kalau bahasa Cijantungnya. Mesti cari materi gitu ya. 1 minggu jarak waktu, tapi ini tumben Pastor Albert tuh kasih jarak waktu tuh 1 bulan. Banyak waktu untuk cari materi tentang doa. Tapi sanda sangka bulan September ini torang semua dilayani sama pendeta-pendeta doktoral semua dan bicara tentang doa. Artinya saya harus cari bahan lagi lebih banyak. Ada Dr. Samuel, kemudian ada juga Dr. Johan Lumendong kemarin. Jangankan umum, youth pun belajar tentang doa. Christopher Tapiharu itu kemarin menyampaikan firman Tuhan tentang doa. Bayangkan, semua bicara tentang doa. Saya semakin pusing untuk cari materi. Dan puji nama Tuhannya, kalau firman Tuhan dalam Ibrani dibilang bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Hidup artinya dia gak mati. Dia bisa ambil dari angle manapun, dia bisa ambil dari perspektif manapun, dan dia bisa Bapak Ibu terima dalam setiap hati Bapak Ibu dengan cara-cara yang berbeda. Dan aku coba sampaikan perspektif lain tentang doa. Dan bagi Bapak Ibu, bagi yang terbiasa mencatat, saya encourage untuk Bapak Ibu bisa mencatat. Bagi teman-teman youth yang sudah terbiasa mencatat, silakan mencatat. Pagi hari ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Have you prayed today? Sudahkah Bapak Ibu sudah berdoa hari ini? Yes, sebagian sudah ada yang berdoa, sebagian juga ada yang belum, sebagian juga baru tadi doa. It's okay, gak apa-apa. Ada yang berdoa sebelum melakukan aktivitas, ada yang berdoa setelah bangun tidur langsung berdoa. Dan kita mau lihat satu cerita di Alkitab. Ini cerita tentang kisah Yesus khotbah di atas bukit. Matius dari pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Matius 5 sampai dengan yang ke-7. Jadi khotbah Yesus di atas bukit ini ada 13 topik semuanya. Ada 13 topik. Tapi ada hal yang menarik di sini yang kita bisa perhatikan. Dari semua topik yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang banyak dan murid-muridnya di atas bukit, hanya ada satu yang diulang pengajarannya. Yaitu tentang apa? Tentang berdoa. Coba perhatikan. Matius 5 bicara tentang ucapan bahagia. Yang kedua, garam dan terang dunia. Yang ketiga, Yesus dan hukum Taurat. Dan ketiga topik ini tidak pernah diajarkan kembali sama Tuhan Yesus. Tidak diulang lagi. Tapi lihat di Matius yang ke-6, hal memberi sedekah, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, tidak diulang lagi, cuma sekali diajarkan. Matius ke-7 dibilang
hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, kemudian lompat jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dan 2 macam dasar. Semua dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus cuman 1 kali. Coba perhatikan di sini, kalau Tuhan Yesus khotbah, ada sesuatu yang diulang sama dia, yaitu apa? Lihat Matius yang ke-6, hal tentang berdoa. Tuhan Yesus ngajarin ini sekali di Matius yang ke-6. Dan Tuhan Yesus ulang lagi tentang pengajaran tentang doa di Matius yang ke-7. Tuhan Yesus ngajarin tentang hal pengabulan doa. Artinya apa Bapak Ibu semua dan teman-teman? Tuhan Yesus ingin memberikan titik tekan betapa pentingnya doa, sehingga dia ngajarin berulang. Untuk sesuatu yang diulang biasanya penting. Tuhan Yesus memberikan porsi lebih dalam pengajaran tentang doa, karena Tuhan Yesus tahu ini hal penting yang harus diajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu juga. Dan demikian juga gereja ini melihat doa itu menjadi penting untuk kita perlengkapi kepada Bapak Ibu semua, untuk sama-sama mengerti tentang arti doa dan bagaimana kita bisa berdoa dengan benar. Kita masuk dalam satu pertanyaan, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang tahu sedalam hati kita, keinginan hati kita? Bukankah Dia Tuhan yang Maha Tahu apa yang ada di pikiran kita yang belum terucap? Tapi kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu definisinya adalah meminta, memohon, dan berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus lakukan itu? Kalau seandainya Tuhan Maha Tahu, kenapa kita mesti berdoa? Kita mau sama-sama belajar. Alasan yang pertama kenapa kita harus berdoa. Kita lihat yang pertama. Doa itu perintah, bukan anjuran atau pilihan. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu perintah. Dari mana kita tahu kalau doa itu perintah? Kita lihat dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Ini ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Matius 7 ayat 7 ini bilang begini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 kata kunci di sini yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketiga kata kunci ini merupakan kata kerja perintah. Jadi kita bisa tahu bahwa doa itu adalah perintah. Nah, jangan sampai di sini kita dalam memahami firman Tuhan, kita masuk lagi. Pemahaman kita tentang perintah itu apa sih? Pemahaman kita tentang perintah itu apa sih kalau misalnya doa itu diartikan sebagai perintah? Saya mau kasih cerita, ini cerita benar-benar real life story. Saya sering baca buku. Bukunya ini tentang Pak Sutioso. Ada yang kenal Pak Sutioso? Gubernur DKI periode 97 sampai 2007, 2 periode kalau tidak salah. Jadi sebelum menjadi gubernur, ini saya baca bukunya, sebelum dia menjadi gubernur, dia seorang militer aktif. Pangkat terakhir adalah Letjen bintang 3 dan menjadi Pangdam Jaya pada saat itu, dan pangapnya Panglima ABRI, kalau sekarang itu Panglima TNI, pada saat itu adalah Jenderal Faisal Tanjung. Suatu ketika Pak Sutioso masih aktif sebagai Pangdam Jaya, dipanggil oleh Jenderal Faisal Tanjung untuk menghadap. Dan Faisal Tanjung pada saat itu bilang kepada Pak Sutioso, kamu ditugaskan untuk sesuatu yang baru. Kamu akan menjadi gubernur DKI Jakarta, karena pada saat itu belum ada pilkada, jadi langsung penunjukan. Dan Pak Sutioso mimpinya dia adalah ingin menjadi Kasat bintang 4 ataupun jadi pangap pada saat itu, karena karir militernya termasuk yang bersinar di slatingnya dia. Dan Pak Sutioso dalam hatinya berpikir, ditulis dalam bukunya, saya mimpinya mau jadi pangap, kenapa mesti jadi gubernur, jadi sipil, kata dia dalam bukunya tersebut. Cuman yang menarik bagi saya, yang ingin saya bagikan adalah, lihat responnya Pak Sutioso, ketika ditanya seperti itu oleh Jenderal Faisal Tanjung, oleh pimpinannya, Pak, saya mau tanya Pak, ini menjadi gubernur, ini perintah atau pilihan? Kemudian Jenderal Faisal Tanjung bilang, ini perintah. Lihat responnya Pak Sutioso, dia bilang, kalau ini perintah Pak, siap laksanakan. Akhirnya dia pensiun, dia mengundurkan diri dari TNI dan dia menjadi gubernur. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau perintah itu untuk dilaksanakan, bukan untuk ditawar-tawar. Perintah itu untuk segera dilaksanakan, bukan ditawar-tawar. Demikian juga dengan doa. Doa itu perintah, jangan ditawar-tawar. Kalau Bapak Ibu tawar-tawar, hari ini nggak ada waktu untuk berdoa, jangan. Karena doa itu perintah. Kalau perintah itu nggak dijalankan, artinya apa?
artinya tidak taat. Di dalam kemiliteran ada namanya indisipliner, tidak taat pada pimpinan, tidak taat pada otoritas yang lebih tinggi. Jadi doa itu perintah yang harus dilakukan. Dan tidak sampai di sini, kita bisa belajar lagi dari Matius 7 ayat yang ke-7 bahwa perintah ini, kalau Bapak Ibu tahu, dalam Matius 7 ayat 7 ini ditulis oleh Matius. Dan ketika ditulis di original teksnya, ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani menjelaskan bahwa kata kerja perintah itu ada dua. Kata kerja perintah yang pertama namanya aeros imperatif. Aeros imperatif itu contohnya gini Bapak Ibu, kata kerja perintah yang harus dilakukan hanya cukup satu kali. Contoh yang aeros imperatif adalah, misal ada pintu terbuka, saya bilang gini, saya perintah sama seseorang di sana, tolong tutup pintu di depan. Dan orang yang menerima perintah itu akan tutup sekali, sudah selesai. Itu namanya aeros imperatif. Tetapi firman Tuhan Matius 7 ayat 7 ditulis bukan dengan aeros imperatif oleh Matius, melainkan dengan kata kerja kedua, kata perintah kedua namanya present imperatif. Present imperatif itu adalah kata kerja, perintah yang harus dilakukan terus menerus. Kalau seringkali yang kita biasa dengar adalah senantiasa, terus menerus harus dilakukan. Contohnya gini bedanya, ketika pintu di sana terbuka, saya kasih perintah yang present imperatif, tolong selalu tutup pintu yang di sana. Artinya orang yang mendengar perintah itu akan selalu tutup pintu berkali-kali untuk tutup pintu di sana. Sampai di sini bisa ngikutin Bapak Ibu? Dan Injil Matius ini ditulis dalam present imperatif. Artinya doa itu perintah yang harus dilakukan terus menerus. Doa itu perintah yang harus dilakukan senantiasa. Jangan ditawar-tawar. Perintah itu harus dilaksanakan. Alasan pertama kenapa kita berdoa, yang pertama adalah itu perintah Tuhan Yesus. Dan harus kita lakukan secara terus menerus. Nah, ada alasan yang kedua. Kenapa kita harus berdoa? Alasan yang kedua adalah doa itu menyenangkan hatinya Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya ingin menyenangkan hatinya Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yang hidupnya ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Lihat, semua angkat tangan. Dari mana kita tahu kalau doa itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Kita bisa lihat dalam Mazmur 147 ayat 11. Firman Tuhan yang bilang, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tadi kita belajar bahwa doa itu adalah meminta, memohon, dan berharap kepada Tuhan. Saya kasih font di sini warna merah supaya Bapak Ibu perhatikan. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap, orang-orang yang berdoa akan kasih setianya. Dari sini kita bisa tahu bahwa doa itu menyenangkan Tuhan, bahwa Tuhan senang banget kalau kita tuh berdoa sama Dia, meminta, berharap kepada Tuhan. Tahukah saudara, kenapa Tuhan senang banget kalau kita berdoa dibandingkan Dia jengkel gitu untuk dengerin doa kita? Karena dengan berdoa itu artinya cara kita mengungkapkan bahwa kita bergantung penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Dan itu adalah sifat dari seorang ayah, seorang papa. Makanya Tuhan Yesus ngajarin doa itu adalah doa Bapa kami. Kalau dunia ngajarin doa, itu hubungannya seperti ini Bapak Ibu. Dunia ngajarin doa ya, itu hubungan seperti ciptaan dan penciptanya. Seperti ciptaan meminta kepada penciptanya. Makanya ketika dia berdoa, dunia ngajarin harus ada ritual-ritual khusus. Ketika ritual-ritual khusus ini tidak dijalankan, maka doanya menjadi tidak sah. Coba perhatikan, kalau orang dunia ngajarin doa, mereka harus ada ritual-ritual khusus. Bahkan ada waktu-waktu khusus untuk mereka berdoa. Benar? Ada waktu-waktu mereka untuk berdoa. Ketika waktunya tidak tepat, ketika ritual yang tidak tepat, maka doa mereka menjadi tidak sah. Tuhannya bisa marah. Beda dengan Tuhan Yesus mengajarkan doa. Tuhan Yesus mengajarkan doa itu seperti seorang anak mengajarkan kepada bapaknya. Makanya doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah doa Bapa kami, bukan doa Bapa kamu. Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa doa itu seperti seorang anak meminta kepada bapaknya sendiri. Dunia mengajarkan bahwa doa itu seperti hubungan ciptaan dengan penciptanya, sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan doa itu seperti seorang anak meminta kepada bapaknya sendiri. Makanya doanya itu doa Bapa kami, bukan doa Tuhan kami, bukan doa Allah kami, tapi Tuhan Bapa kami. Seperti anak meminta kepada bapaknya sendiri. Bagi sebagian yang belum mendapat gambaran seperti apa sih
seperti apa sih seorang anak itu meminta kepada bapaknya sendiri? Aku mau cerita, aku punya anak namanya Rafael dan Joen. Umurnya 5 tahun, si Rafael aku biasa panggil Koko. Si Joen ini umurnya 3 tahun, aku biasa panggil Cece. Seringkali kalau aku pulang dari kantor, ini setiap hari, mereka selalu sambut saya di depan carport, di parkiran. Jadi mereka akan intip dari jendela. Dan mereka lihat papa puyang, artinya papa pulang. Dan segera mereka buka pintu, dan mereka langsung sambut saya di depan. Dan yang selalu saya ingat, kalau Koko selalu bilang gini, papa pulang capek. Dia tanya, papa pulang capek. Papa selalu bilang, karena dia tahu kalau aku sering cerita, papa pulang naik LRT. Biasa berdiri, capek gitu. Terus habis itu baru pulang ke rumah. Dan itu Koko. Dan Cece kalau setiap kali ketemu dengan saya, selalu saya ingat dia bilang, kok papa permen Cece mana? Maksudnya permen Cece di mana? Biasanya aku kasih dia permen setiap kali pulang. Dan suatu ketika saya pulang dari kantor, saya nggak disambut, Pak. Anak-anak nggak ada. Ini pada kemana anak-anak? Satu hari mereka nggak sambut saya di parkiran. Biasa mereka langsung intip dan keluar. Dan saya intip di jendela, karena jendela bisa diintip kan. Terus saya lihat, ternyata mereka lagi main. Mereka lagi main di dalam mainan baru mereka, Koko sama Cece. Saya ketuk-ketuk pintunya, Koko, Cece, papa pulang. Mereka nggak keluar. Akhirnya saya buka aja, karena pintunya kan nggak dikunci ya. Saya buka aja, mereka langsung lihat saya, oh papa pulang. Abis itu udah, mereka masih main lagi. Dan lihat, sebagai papa, lihat, papa yang penuh dosa ini, papa yang sering buat kesalahan, masih sabar nunggu mereka untuk sapa papanya. Papa yang masih penuh dengan kesalahan ini masih punya hati untuk bisa menunggu ketika dicuekin sama anak-anaknya. Sama seperti dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya doa yang diajarkan itu seperti anak meminta kepada bapaknya sendiri. Bapak nggak akan marah, bapak nggak akan jengkel kalau kita lupa doa. Dia akan tunggu kita. Ketika bangun tidur, ini anak belum berdoa, dia akan tetap tunggu karena sibuk buru-buru bangun tidur kesiangan. Dia tunggu siang, mungkin makan siang akan doa nih. Dia tunggu, dia nggak doa juga. Bapak masih sabar, masih tunggu ini anak, dia berdoa. Dia tunggu sampai sore, mungkin ini buat jajan. Jajan mungkin dia berdoa, dia ingat Tuhan. Ternyata waktu pas dia sore, ketika jajan, dia nggak berdoa. Tapi Bapak masih sabar, masih tunggu. Malam, sebelum tidur biasa berdoa kan? Berdoa cuma singkat. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, amin. Bapak di surga gak pernah marah. Kalau kita cuekin kayak gitu, dia masih tetap tunggu kita Bapak Ibu Saudara. Dia masih tunggu kita sampai kita berdoa. Sama seperti Papa di dunia ini yang penuh dengan kesalahan, masih sabar nunggu Cece sama Koko untuk nyapa papanya ketika pulang. Masih sabar nunggu anak-anak mereka ketika dicuekin, tidak disapa. Demikian juga kasih Bapa, hati Bapa, nunggu kita untuk kita berdoa. Kasihnya dia masih sabar untuk bisa menunggu kita. Dan tadi kita udah belajar bahwa doa itu penting. Yang pertama apa? Doa itu perintah. Perintah yang harus dilakukan terus menerus. Kemudian yang kedua, kenapa doa itu perlu dilakukan? Karena doa itu menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti anak meminta kepada bapaknya sendiri. Hati Bapa senang kalau anak-anak pinta kepada Bapa. Nah, kita mau belajar lagi selanjutnya. Kalau kita udah tahu kenapa doa itu penting, nah sekarang pertanyaan selanjutnya bisa dicatat, bagaimana cara berdoa yang benar? Bagaimana cara berdoa yang benar? Nah, kita bisa lihat, yang pertama adalah doa menurut kehendak Tuhan. Cara doa yang benar adalah yang pertama, doa menurut kehendak Tuhan. Dari firman ini kita bisa belajar bahwa dengan doa kita harus turut dengan kehendaknya Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan apa? Doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita bisa tahu bahwa doa itu harus turut kehendaknya Tuhan. Dari firman ini kita belajar bahwa doa yang benar, doa yang dikabulkan adalah doa yang meminta sesuatu menurut kehendak dan rencana Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Saya ingin memberikan ilustrasi supaya Bapak Ibu Saudara dapat memahami dengan lebih baik doa yang seturut kehendak rencana Tuhan itu seperti apa. Ini di suatu malam gelap gulita, ada
di tengah laut tampak seperti kapal dan hanya kelihatan lampunya saja dari dua kapal ini. Dan mereka tuh saling mendekat dan kelihatannya akan tabrakan. Dan mereka, kapten yang ada di kapal sini, angkat radio untuk telepon yang kapten yang ada di sebelah sana untuk koordinasi. Kapten sini bilang, tolong kapal yang sebelah sana belok kiri, karena kalau nggak belok kiri kita akan tabrakan. Kapten yang sebelah sana angkat radio juga dia bilang, kamu yang harus belok kanan, kalau nggak kita akan tabrakan. Lihat di sini masih ngotot aja ketika kapal ini udah mau tabrakan. Dan kapten yang sebelah sini ngobrol lagi ke sana, kasih perintah, cepat, ini serius, harus belok kiri, kalau nggak kita tabrakan. Kapten yang sebelah sana respon lagi, tidak, kamu yang harus belok kanan, kalau nggak kita tabrakan ini. Wah, nggak ada yang mengalah. Ini panggilan terakhir, kata kapten kapal di sebelah sini. Ini panggilan terakhir, segala belok kanan. Kapten sebelah sana bilang, enggak, kamu yang harus belok sebelah kiri, kalau kita tabrakan. Kapten sini udah kesel. Dia bilang begini, ini kapal perang, kamu yang harus pindah, belok kiri. Kapten sebelah sana bilang, kamu yang harus geser. Ini bukan kapal, ini mercusuar. Lihat. Bapak Ibu, mana yang harus geser? Kapal atau mercusuar? Mana yang harus geser? Kapal. Mercusuar itu seperti rencana dan kehendak Tuhan. Dia nggak bisa geser. Coba geser. Kita akan dihajar kalau kita tabrak mercusuar. Yang harus geser adalah kapal. Kapal itu ibarat doa kita. Makanya ketika kita berdoa, jangan coba-coba kita geser rencana Tuhan. Yang ada yang harus adalah kita yang harus geser rencana yang kita doakan. Jangan berdoa supaya Tuhan ubah rencananya, tetapi berdoalah supaya kita bisa mengubah doa kita menurut kehendaknya. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut. Kalau tadi kita belajar bagaimana cara berdoa dengan benar, yaitu dengan berdoa menurut kehendaknya. Nah, terkadang menurut kehendaknya itu gimana? Kehendaknya Tuhan itu gimana caranya untuk bisa kita mengetahui rencana dan kehendaknya Tuhan? Caranya adalah ini, Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan yang aku bold, firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi berdoa, mintalah di dalam firman. Kehendak itu teman-teman, Bapak Ibu semua harus cari sesuai dengan firman. Dan yang kedua, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita berdoa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Kehendak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya penting sekali bagi kita punya kehidupan, baca firman setiap hari, jangan lengkap-lengkap. Dan itu akan membawa kita dalam pemahaman yang benar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Makanya doanya akan menjadi, jadi orang yang penuh dengan pengertian dengan firman Tuhan, doanya akan dikabulkan karena doanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ujungnya ketika doa kita seturut dengan kehendaknya, ujungnya ketika doa itu dikabulkan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi ujungnya Bapakku dipermuliakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Doa orang yang hidupnya mengerti dan penuh dengan firman Tuhan, doanya dikabulkan karena yang didoakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mau kasih kesaksian. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD papa mama pisah. Jadi bagi sebagian yang di sini tahu cerita dari kehidupanku, mungkin anak-anak itu tahu, sering aku sharing ke mereka. Dari kelas 3 SD, papa mama sudah pisah. Dari kelas 3 SD pula saya selalu berdoa setiap malam supaya Tuhan bisa mempersatukan mama papa lagi. Berdoa itu hari demi hari, malam demi malam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai saya kuliah, Tuhan gak pernah jawab, papa mama bersatu lagi. Saya selalu bilang, Tuhan biar rencana mama papa bisa bersatu lagi, jangan pisah gitu. Dan Tuhan gak jawab. Papa mama tetap pisah sampai saya kuliah. Dan sampai kuliah saya ingat waktu pas ada kebaktian remaja waktu itu,
di tempat ini, di rumah Tuhan, tapi belum gedung ini, masih gedung yang lama. Oma Nelly itu biasa, ini ibu dari Ibu Intan yang ngajar waktu itu sharing di remaja kecil, dulu ada remaja kecil, ada remaja besar, bilang bahwa kalau kita berdoa, itu jangan berdoa menurut keinginan kita sendiri, tapi berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena rancangan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sejak saat itu ketika saya berdoa buat papa mama bisa bersatu lagi, itu mulai berubah sejak saya dengar pengajaran itu. Saya mulai berubah, doa saya fokusnya bukan lagi untuk bisa papa mama bersatu, papa mama gak cerai. Tapi doa saya adalah, Tuhan tolong biar kehendak Tuhan yang terjadi atas keluargaku, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluargaku, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Doanya sudah mulai berubah. Dulu sebelum berubah, iman aku mulai, sebagai manusia biasa, iman aku menjadi lemah karena doanya gak pernah dijawab-jawab. Udah ke gereja sering, baca firman sering, tapi seolah Tuhan gak dengar. Ternyata doanya salah. Doanya ingin memaksakan kehendak sendiri untuk Tuhan bisa persatukan mama lagi. Aku menjadi kekecewaan sama Tuhan. Ternyata doanya salah. Harusnya doanya, Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi, biar papa mama penuh dengan damai sejahtera. Walaupun sampai hari ini papa mama gak bersatu. Tapi lihat buahnya. Aku sebagai anak yang broken home, tumbuh kembang tanpa ada sosok papa. Tapi bisa menjadi berkat bagi anak-anak youth di sini. Bisa memimpin mereka di tempat ini, bahkan memberikan value bagi mereka. Untuk melihat masa depan penuh pengharapan. Walaupun papa mama mereka tidak ada, tidak peduli. Tadi kita udah belajar bahwa kenapa kita harus berdoa. Doa itu perintah. Doa itu menyenangkan hati Tuhan. Doa yang benar, doa yang seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada kisah di Alkitab bahwa ada doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi dijawab sama Tuhan. Itu ada kisahnya. Kisahnya adalah kisah ketika bangsa Israel meminta raja pertama kalinya. Jadi mereka meminta raja untuk memimpin mereka. Dia meminta kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan dan minta untuk seorang raja. Ini ada firman Tuhannya. 1 Samuel 8 ayat 6-7 dan saya lompat ke 22 untuk mempersingkat. Beginilah firman Tuhan, waktu mereka berkata, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Suruh dengar itu doanya. Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ayat 32, ini kata kuncinya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Lihat, ada kisah yang kontradiktif. Ayat yang ke-7 bilang bahwa sebenarnya mereka itu bukan nolak Samuel, tapi menolak aku sebagai Tuhan untuk memimpin mereka. Karena sebelum ada raja memimpin bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim, dipimpin oleh para nabi, teokrasi, negara yang dipimpin sendiri langsung oleh Allah. Tapi bangsa Israel ini mau menyerupai bangsa-bangsa lain, dia mau dipimpin oleh raja. Mereka menolak Tuhan. Lihat, mereka minta sesuatu yang di luar kehendaknya Tuhan. Bangsa Israel minta sesuatu yang tidak seturut dengan kehendaknya. Tapi Tuhan jawab gak doanya? Jawab di ayat 22. Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja. Permintaan mereka dikabulkan untuk mendapatkan raja. Makanya kalau di pasal 9, kalau Bapak Ibu baca lagi di rumah di 1 Samuel 9, Samuel memberkati raja pertama Israel yaitu Saul. Saul menjadi raja pertama Israel pada saat itu. Nah, kenapa doa yang tidak seturut kehendak Tuhan, tidak seturut dengan rencananya Tuhan, bisa dikabulkan sama Tuhan? Bisa dikabulkan. Jawabannya adalah Tuhan kabulkan doa bangsa Israel ini untuk menghajar bangsa Israel, untuk mendidik bangsa Israel. Bangsa Israel lupa kalau seorang raja itu adalah manusia biasa. Bayangkan kalau manusia biasa ini, kalau dia tidak dekat sama Tuhan,
kalau dia memimpin dengan tidak bijaksana, kalau dia memimpin dengan tangan besi, rakyatnya akan menjadi sengsara. Bahkan di firman Tuhan bilang di ayat selanjutnya, di 1 Samuel 8 ayat 10-14 diterangkan bahwa anak-anak mereka ketika ada raja, ini ada hak raja untuk mengambil anak-anak mereka untuk menjadi pekerja, untuk bekerja di ladang, untuk menjadi budak bagi raja. Bahkan setiap hasil panen yang terbaik itu diambil dulu sama raja, sisanya baru buat mereka. Mereka lupa bahwa ada hak raja ketika mereka dipimpin oleh raja. Mereka nggak pertimbangkan itu. Mereka tolak Tuhan untuk jadi rajanya mereka. Doa yang tidak sesuai kehendak Tuhan bisa Tuhan kabulkan, tapi dengan tujuan untuk menghajar dan memberikan pelajaran. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ngotot kalau dalam doa. Jangan selalu ngoyok pengennya sendiri gitu. Tapi coba belajar dengar firman supaya doanya seturut dengan kehendaknya Tuhan, seturut dengan rencananya Tuhan. Saya mau tutup kesaksian pada siang hari ini firman ini tentang seorang teman saya. Teman saya punya 4 teman bestie waktu kuliah. 2 cowok, 2 cewek. Teman saya yang cowok sudah meninggal karena sakit. Tersisa 2 dan dua-duanya sudah menikah. Yang satu sudah menikah, yang satu menikah dan sudah bercerai. Dan saya mau cerita yang satunya ini, cewek ini. Dia waktu tahun 2019, dia bergumul mau punya pasangan hidup. Mau menikah karena umur dia pada saat itu sudah 32 tahun. Bagi sebagian cewek umur 32 itu sudah lampu kuning ya. Sudah lampu kuning, sering ditanya sama keluarganya kapan nikah, mana pasangannya gak pernah terlihat gitu. Dia selalu berdoa. Tiba saatnya dia ketemu cowok. Cowoknya ini teman SMP-nya dia dan teman SMP-nya dia, yang cowok ini ternyata teman istriku. Jadi seluruh teman-teman SMP-nya udah tahu bahwa cowok ini punya tabiat yang kurang baik, punya tabiat yang nakal. Tapi teman saya ini udah ngebet. Dia paksakan doanya, Tuhan tolong supaya saya bisa berpasangan sama dia, bisa menikah sama dia. Dia ambil keputusan untuk menikah. Dan ketika saya hadir, ternyata pemberkatan nikahnya itu bukan di gereja, tapi pemberkatannya itu di depan patung dewa-dewa, padahal dia Kristen. Itu yang membuat saya sedih. Dia jual imam percayanya dia, dan dia diberkati waktu pas pernikahan di depan dewa-dewa. Dan tidak sampai di sana. Dia menikah 2019, 2 tahun 2021, akhirnya dia bercerai. Cuma berjalan 2 tahun pernikahannya, karena kenapa? Karena suaminya ini nakal. Teman saya ini tidak jelek, teman saya cantik, teman saya pinter. Kenapa saya tahu? Karena saya teman kuliahnya, saya belajar bareng sama dia. Yang ketiga, secara keuangan udah mapan karena dia punya toko bangunan. Jadi ketika menikah, sebagian besar itu dibiayai oleh dia sendiri sama si cewek, mempelai cewek. Dan ketika menikah yang dipasahkan, dia udah ngebet banget pengen menikah supaya dia bisa membungkam semua orang-orang yang suruh bilang dia suruh menikah. Akhirnya dia menikah. Ternyata suaminya ini nakal. Suaminya ini sering ngabisin hartanya si teman aku ini yang cewek. Bahkan ternyata suaminya ini bandar narkoba. Sampai harus berurusan dengan kepolisian. Akhirnya puncaknya di sana, akhirnya mereka bercerai. Kita bisa lihat dari pelajaran kesaksian teman saya ini. Bahwa Bapak Ibu jangan pernah suruh mercusuar pindah. Jangan pernah suruh mercusuar geser. Yang harus kita geser adalah doa kita. Doa kita harus sesuaikan dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Jangan coba-coba kita hajar mercusuar. Yang ada nanti kita dihajar sama Tuhan. Karena doa kita gak sesuai dengan rencana dan kehendaknya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdiri, kita mau berdoa. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan masuk dalam setiap hati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dalam kekhawatiran, dalam tekanan, mendapatkan sesuatu penyegaran dari setiap firman yang disampaikan. Dan Bapak Ibu setiap pulang berdoa, tidak lagi menurut keinginan, tidak lagi menurut kemauan sendiri, tapi doanya mulai berubah. Doanya mulai sesuai dengan kehendaknya Tuhan saja. Mulai baca firman, mencari kehendaknya Tuhan. Dan di ujungnya ketika doa dikabulkan, Bapak Ibu bisa bilang, dipermuliakan nama Tuhan atas setiap kehidupanku. Aku menjadi berkat bagi sekelilingku. Bukan untuk keegoisanku ketika doaku dikabulkan, tapi buat kemuliaan namanya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, mari angkat tangan kita. Kita mau berdoa, sikap hati kita sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Dari setiap firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia, melainkan tertanam di hati yang subur, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya manis Tuhan. Buahnya manis dan dinikmati gak hanya bagi diri kami, tapi bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi bangsa dan generasi ini bisa mengecap buah kemanisan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berserah ketika berdoa. Berserah bukan menyerah. Kalau berserah itu tunduk kepada otoritas kehendaknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang tertinggi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biar Tuhan terus berbicara buat setiap hati anak-anak dan jemaat di tempat ini Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya, Tuhan mendengar setiap doa kita. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.